Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Orang muslim wajib tahu, inilah kisah nyata azab kubur karena dua hal yang sepele. Ini adalah silsilah perjalanan setelah kematian. Dalil-dalil yang sahih menyebutkan bahwasanya ada di antara orang-orang yang muslim, mereka akan diazab di dalam kuburnya sesuai dengan kadar dosa yang mereka bawa setelah kematian. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita semua. Lalu, dua hal sepele apakah yang menyebabkan orang muslim diazab dalam kuburnya? Dilansir portal Bolmong dari kanal YouTube Farid Channel sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melintasi dua buah kuburan orang muslim. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh dua orang penghuni kubur ini sedang diazab. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diperdengarkan kepada beliau baginda Rasulullah rintihan atau teriakan orang-orang yang diazab di dalam kuburnya. Ketika itu diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada sahabat beliau, sesungguhnya dua orang penghuni kubur ini tidaklah sedang diazab gara-gara perkara yang besar atau gara-gara dosa besar menurut kalian. Dia diazab oleh dua perkara sepele menurut kebanyakan manusia, padahal hakikatnya itu adalah perkara yang dahsyat dan luar biasa di sisi Allah, dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salah satu di antara mereka dulunya ketika hidup dia senantiasa menebarkan fitnah, mengadu domba antar sesama. Yang satunya lagi, dia tidak terlalu peduli dengan kesucian dari najis. Dia tidak berupaya untuk menjaga pakaiannya terkena cipratan najis. Ketika dia kencing atau buang air kecil, gara-gara hal ini keduanya diazab di dalam kuburnya. Dan sampai rintihan dan teriakan mereka itu diperdengarkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini sahih, diriwayatkan Imam Muslim dan sahihnya. Berhati-hatilah dari dosa-dosa yang kita tidak hanya akan mendapatkan dampaknya di dunia, kita juga akan merasakan dampaknya di alam barzah. Bahkan boleh jadi dampaknya akan berlanjut kelak di akhirat. Na'udzubillah. Dalam hadis ini Rasulullah menceritakan dua perkara yang banyak kita lakukan. Dua perkara yang kita anggap biasa-biasa saja. Datang ke fulan, kemudian berkata begini-begini, menjelekkan engkau. Kemudian datang ke Anan, mengatakan si fulan berkata begini-begini tentang engkau. Dia menjelek-jelekan engkau, dia melakukan adu domba atau ghibah, dan seterusnya, sehingga memunculkan permusuhan antara kaum muslim, orang-orang yang beriman. Ini perkara yang banyak kita lakukan, yang kita anggap hanya sepele. Padahal itu dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyebab terjadinya azab kubur. Satu lagi yang kita anggap sepele yaitu tidak berupaya menjaga diri dari najis. Tidak berupaya menjaga kesucian pakaian karena pakaian kita gunakan untuk sholat. Jika kita tidak memberikan perhatian dalam masalah ini, justru dikategorikan dosa besar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penyebab terjadinya azab kubur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara orang-orang muslim ada yang disiksa di dalam kubur mereka, sekalipun dia muslim. Semoga ini menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah rasa kepedulian kita untuk segera bertobat, beristighfar dari dosa-dosa besar, termasuk juga dosa-dosa kecil. Dan semoga juga ini menjadikan kita lebih menjaga kesucian lahiriah kita. Di samping kesucian hati kita secara batin, kita perlu menjaga kesucian pakaian kita,
anggota badan kita dari najis. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin, amin ya Robbal 'Alamin. Jangan lupa like, subscribe video ini agar tidak ketinggalan informasi-informasi bermanfaat selanjutnya. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.